Materi yang akan kelompok kami bahas adalah masa demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal, karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Sistem kabinet yang digunakan adalah second kabinet, artinya menteri dipilih berdasarkan keahlian pada bidangnya. Adapun kabinet-kabinet pada masa demokrasi parlementer, yaitu yang pertama Kabinet Natsir, yang berperiode dari September 1950 sampai Maret 1951. Yang kedua, Kabinet Sukiman, yang berperiode dari April 1951 sampai Februari 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo, yang berperiode dari April 1952 sampai Juni 1953. Yang keempat, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, yang berperiode dari Juli 1953 sampai Juli 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap, yang berperiode dari Agustus 1955 sampai Maret 1956. Yang keenam, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, yang berperiode dari Maret 1956 sampai Maret 1957. Yang ketujuh, Kabinet Juanda, yang berperiode dari Maret 1957 sampai Juli 1959. Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai-partai tersebut diantaranya Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, PNI, Partai Nasional Indonesia, PSI, Partai Sosialis Indonesia, PKI, Partai Komunis Indonesia, PBI, Partai Buruh Indonesia, Parkindo, Partai Kristen Indonesia, Permai, Persatuan Marhen Indonesia, PKRI, Partai Katolik Republik Indonesia. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Pemilihan umum 1955 tahap pertama untuk memilih anggota DPR yang dilaksanakan pada 29 September 1955. Perolehan suara terbanyak pada pemilu ini dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Sedangkan pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota konstituante yang akan bertugas untuk membuat undang-undang yang tetap, yang dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Anggota DPR hasil pemilu 1955 dilantik pada 20 Maret 1956. Sedangkan pelantikan anggota konstituante dilaksanakan pada 10 November 1956. 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar
tetapi ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintah yang stabil. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai pergolakan di berbagai daerah. Pergolakan-pergolakan itu mengarah pada gerakan pemberontakan yang berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa gerakan pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer yaitu: yang pertama, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada bagian RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Yang kedua, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Mr. D. Christian Robert yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang menjadi penyebab utama muncul gerakan Republik Maluku Selatan adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil. 3. Pemberontakan Andi Ajis. 4. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan PRRI terjadi di Sumatera dan Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Anjing hukum ya orang kalian semua. Hukum ya. Lo, cego aja lo itu. Mari di bawah apa kau tahu? Depois sudah. No, Indonesia saja merdeka. Turun dari apa itu? Tenang, tenang, semuanya tenang. Merdeka, 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 merdeka. Anak apa? Dari merdeka, tetap merdeka. Merdeka, 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 merdeka. Benar? Sudirman sejak tanggal 1 September 1945 sesuai maklumat Presiden Republik Indonesia, bendera merah putih harus berkibar di seluruh wilayah Indonesia. Maka dari itu turunkan bendera Belanda sekarang juga.
tahu, Sudirman, Sekutu telah memenangkan perang. Dan Belanda adalah bagian dari Sekutu. Sudah hak kami untuk mengambil kekuasaan kembali ke pemerintah Hindia Belanda.
Masa demokrasi parlementer mampu mewujudkan beberapa keberhasilan yang membanggakan, di antaranya Konferensi Asia Afrika dan Deklarasi Juanda. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Sidang ini berlangsung selama 1 minggu dan menghasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Sebelum Deklarasi Juanda, Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa laut teritorial Indonesia lebarnya hanya 3 mil. Batas 3 mil ini menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia. Hal ini menyebabkan kapal-kapal asing bebas mengarungi lautan tersebut tanpa ada hambatan. Kondisi ini akan menyulitkan Indonesia dalam melakukan pengawasan wilayah Indonesia. Melihat kondisi inilah, kemudian pemerintahan Kabinet Juanda mendeklarasikan hukum teritorial. Deklarasi tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Penetapan Deklarasi Juanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut 3 PBB tahun 1982. Perkembangan ekonomi. Pada masa demokrasi parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi, yakni permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintahan adalah pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya, di antaranya Gunting Sarifuddin. Pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Sarifuddin Prawiranegara mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Tujuan dari sistem ekonomi gerakan benteng adalah 1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. 2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. 3. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Gerakan benteng dimulai pada bulan April 1950. Tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah semakin besar. Tidak dapat tercapainya tujuan gerakan benteng antara lain disebabkan karena para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh dan lain-lain. Nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengambil alihan, penyitaan dan penguasaan. Tahap kedua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Finansial ekonomi atau PINEX. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan PINEX yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah, namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda. Dampak dari pelaksanaan PINEX ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya
sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. Rencana pembangunan 5 tahun. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjoyo II, pemerintahan menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961. Rencana ini tidak berjalan baik karena disebabkan oleh 1. Depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Yang kedua, adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan dari berbagai tempat dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar, menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dan pemerintahan Belanda kepada pemerintahan RIS atau bisa disebut juga dengan Republik Indonesia Serikat. Kemudian, disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititik beratkan kepada spesialisasi sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia saat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Dalam bidang kesenian muncul berbagai organisasi seni lukis seperti Organisasi Pelukis Indonesia atau disebut dengan PI. Dan Gabungan Pelukis Indonesia disebut juga dengan GPI. Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia atau disebut dengan ASRI di Yogyakarta.